stok amunisi, stok Mm-mm. penangkis, juga rudal ini masih banyak. Saat ini kedua belah pihak ini sudah dalam kondisi yang lelah sebenarnya, Mas. Saudara, AS Iran memutuskan jeda berperang usai 2 pekan saling serang. AS sebut sedang bernegosiasi dengan Iran, sementara Iran membantah dan sebut tengah fokus bahas keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz dengan Oman. Amerika Serikat dan Iran memasuki masa jeda pertempuran. Di hari keempat, kedua negara ini menghentikan saling serang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim pihaknya tengah bernegosiasi dengan Iran untuk mengupayakan perdamaian. Tapi, Trump beri peringatan tegas jika diplomasi menemui jalan buntu, ia menyebut tetap melakukan apa yang sebelumnya dilakukan. And right now they're talking to us about making a deal. No, you can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out. Right now, there are very friendly negotiations going on. Di sisi lain, Iran membantah tengah bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menegaskan, saat ini Iran tengah fokus bernegosiasi dengan Oman soal keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia G. Cempaka Timur, menilai fase jeda antara Amerika Serikat dan Iran mengindikasikan keduanya telah lelah berperang. Periode kedua dari perang ini yang baru berjalan sekitar 2 pekan, ini sudah merupakan kebuntuan kedua belah pihak begitu ya, di mana tentu saja berbeda dengan fase pertama di mana persiapan stok amunisi, stok penangkis, juga rudal ini masih banyak. Saat ini kedua belah pihak ini sudah dalam kondisi yang lelah sebenarnya, Mas. Kelelahan strategis yang amat sangat, dan juga bagaimana kondisi yang mengakibatkan terhadap stok energi di kedua belah pihak ini tentu sangat dampaknya sangat besar dibandingkan periode yang pertama. Dualisme sikap Amerika Serikat Iran soal lanjut damai atau perang berkepanjangan menyita perhatian global. Akankah masa jeda betul-betul berbuah manis perdamaian, atau sebagai sekadar waktu sebelum perang lebih besar berkecamuk? Saudara, jeda perang Amerika Serikat dan Iran kembali diuji. Presiden AS Donald Trump mengklaim tengah bernegosiasi dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Namun Iran justru membantah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pernyataan yang saling bertolak belakang ini? Kita bahas dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Pak Teguh Reza Syah. Selamat malam, Pak Teguh. Selamat malam, salam dari Presiden University. Pak Teguh, apakah jeda perang ini membuka peluang diplomasi atau hanya bagian dari strategi, Pak Teguh? Kalau bagi Iran, jeda itu tidak berarti rehat, tidak. Bagi Iran, jeda itu harus diiringi juga dengan kesiapan diplomasi dan juga kesiapan perang. Cuman masalahnya, diplomasi dengan siapa? Kalau Amerika Serikat mengatakan Iran sudah lelah perang dan sedang siap-siap bernegosiasi dengan Amerika Serikat, ini bagi Iran tidak. Justru bagi Iran ini adalah bukti bahwa kalau secara teori dikatakan kedua kami lelah atau war fatigue, malah sebenarnya inilah kesempatan bagi warga Iran untuk menunjukkan loyalitasnya kepada negara. Juga kementerian dan lembaga semuanya menunjukkan itikat baiknya untuk tunduk kepada Ayatollah Mujtaba Khomeini. Prinsipnya adalah marja'i taklid, jadi kami taat kepada Anda. Jadi ini adalah uji nyali dari Amerika Serikat terhadap Iran untuk mengetes apakah Ayatollah itu benar-benar punya kemampuan de facto dan de jure mengendalikan masyarakatnya dan juga mengendalikan kementerian dan lembaganya, terutama sekali IRGC, ataukah juga ini dimungkinkan untuk mengganggu kesiapan kementerian dan lembaga di di Iran tersebut. Dan juga statement ini juga berpotensi menghidupkan kembali perjanjian-perjanjian rahasia yang ada antara Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk. Maka kemungkinan besar akan ada perjanjian-perjanjian yang hidup antara Amerika Serikat dengan Yordania, dengan Mesir, dengan Syria, dengan Irak, dengan Kuwait, dengan Bahrain, dengan Qatar, dengan Uni Arab Emirat, mungkin dengan Oman, dan kita tidak tahu. Karena perjanjian rahasia itu dibuat dengan penuh kerahasiaan,
dengan items-items yang baru hidup kalau ada kata-kata kunci dari Amerika Serikat. Jadi dalam pandangan saya, Iran dan Amerika Serikat betul lelah, tapi Iran justru semangatnya tetap tinggi karena mereka sadar Amerika Serikat lebih menderita, ekonomi mereka sudah kocar-kacir, kemudian pertahanan mereka juga sudah banyak rontok oleh Iran, terutama sekali di sektor radar dan pertahanan udara, kemudian juga banyak rontok di sektor dukungan dan logistik, kemudian juga banyak rontok di sektor infrastruktur operasional. Jadi untuk itu dalam bayangan Iran, items Amerika Serikat sudah berbeda dari awal perang pada tanggal 28 Februari. Bahkan sumber-sumber saya di Iran menyebutnya yang rontok itu adalah radar dan air defense, ada 47 aset, kemudian operational infrastructure 48 aset, kemudian support and logistics 44 aset, dan juga aircraft and aerial assets itu 49. Jadi dapat dikatakan Amerika Serikat ini berada di penghujung kemampuannya untuk berperang total. Apalagi tekanan dari dalam negeri sudah semakin besar. Kalau kita perhatikan perimbangan kekuatan dalam pengambilan keputusan di DPR, maka saya perhatikan Demokrat sudah semakin unggul, dan pada saat yang sama tekanan dari masyarakat Amerika Serikat sudah semakin besar, dan Trump berada pada detik-detik pemilu sela pada minggu pertama awal November depan. Jadi dalam kondisi seperti ini dapat dikatakan Iran tidak merasa tersudut, malah Iran merasa justru Begini, sekarang Pak Tuku, maaf saya potong. Iran ini kan membantah sedang bernegosiasi dengan AS, sementara AS mengatakan bahwa negosiasi sedang berproses seperti itu. Sebenarnya seberapa besar ini perbedaan pendapat kedua pihak ini menghambat peluang untuk nanti akhirnya akan terjadi kesepakatan damai? Saya pikir damai itu masih jauh ya, karena bagi Iran kalau sudah berbicara soal nuklir, soal berbicara soal Hormuz, itu ada kedaulatan kami yang tidak mau diganggu-gugat. Ini ada negara-negara yang sangat konsisten, misalnya juga sama dengan Korea Utara, tidak mau diutik-utik kalau sudah berbicara soal nuklir. Jadi untuk Iran, mereka berpikir, nuklir itu harus kami miliki, dan untuk itu nuklir kami adalah untuk tujuan damai. Dan bagi Iran, indikatornya adalah kesesuaian Iran dengan International Atomic Energy Agency. Nuklir Iran digunakan untuk ekonomi, digunakan untuk industri, digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk kesehatan, dan itu sangat terstruktur. Di dalam bayangan saya, cara berpikir Iran dan Amerika Serikat adalah beda. Amerika Serikat berpikir bahwa jeda itu adalah langkah positif menuju perundingan, tapi bagi Iran jeda itu adalah tetap kami dalam kondisi perang, karena tidak ada pernyataan berhenti perang, tidak ada pernyataan dari Ayatollah dan juga dari pimpinan-pimpinan eksekutif dan legislatif dari Iran. Maka untuk itu saya perhatikan Iran tetap pada prinsip Amerika Serikat itu adalah setan besar atau syaitanul akbar yang tidak bisa dipercaya. Kalau bicara pasti bohong, kalau bikin janji itu pasti ingkar, dan kalau sudah sama-sama menyepakati nanti 14 items dari perdamaian, mereka akan mengunting dalam lipatan. Itu sudah ada dalam benak masyarakat Iran, dalam pemerintah Iran. Jadi di sinilah kesempatan Ayatollah Ali Khamenei untuk menunjukkan kepemimpinan besarnya secara de jure, secara de facto, dan juga secara psikologi. Jadi kalau Amerika Serikat berpikir perundingan, Iran berpikir tidak. Perundingan itu di atas kertas, ya, tapi dalam kenyataannya kami tetap siap untuk berperang jangka panjang dengan Amerika Serikat. Pak Tuku, terakhir singkat saja, jeda perang AS Iran dibayangi memanasnya eskalasi Iran-Ukraina dan Houthi Arab. Perang ini makin meluas, Pak Tuku? Ada potensi ya, perang ini semakin meluas. Kita masih berada pada tahap 1, di mana perang ini masih melibatkan axis of resistance, yakni Iran plus Hezbollah, Houthi, dan Hamas. Jadi pada saat yang sama belum masuk tahap kedua, di mana ada keterlibatan sekutu-sekutu Amerika Serikat, misalnya bagaimana Qatar, bagaimana Uni Arab Emirat, bagaimana Bahrain, bagaimana Kuwait, dan juga saya belum melihat adanya pergerakan militer untuk menghidupkan kembali pangkalan Amerika Serikat yang rusak, seperti Al Udeid Air Base, kemudian Al Dhafra Air Base, kemudian Naval Support Activity di Bahrain, dan Camp Armijan. Itu masih belum kelihatan. Jadi untuk sementara waktu perang ini masih tetap segitiga antara Amerika Serikat dengan Israel melawan Iran di satu sisi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional Presiden University telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Pak Teguh.